baca berita lagi, harapan dunia kepada, khususnya orang Korea juga, kepada presiden baru, saudara, itu dua. Ekonomi dipulihkan. Dan ini yang penting, bisa nggak Korea Utara rekonsiliasi dengan Korea Selatan? Itu harapan. Natal artinya rekonsiliasi, perdamaian. Kita yang berdosa terpisah jauh dari Tuhan kita. Nah, jadi kalau saudara dan saya merayakan Natal tapi masih punya musuh, berarti kita bohong. Ya atau tidak? Karena Natal itu perdamaian. Ini luar biasa. Nah, karena saya dari satu gereja yang anggota PGI juga di Indonesia, maka saya mengambil tema PGI. PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, untuk tahun 2012 memilih satu ayat. Ayo kita baca ayat itu. 1 Yohanes 4 ayat 19. 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Ini tema Natal PGI nasional untuk gereja-gereja di Indonesia. Nah, saya mau sampaikan juga ini kepada saudara. 1 Yohanes, bukan Yohanes 1 ya. 1 Yohanes pasal 4. Jadi bukan Injil Yohanes tapi surat ya. Ayat yang ke-19. PGI mengambil ayat tengahnya. Tuh, karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Itu ayat temanya. Nah, saya mengubah temanya ini, nggak boleh dipotong. Mengapa Tuhan mengasihi kita? Ya, karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Karena kata pertama, kalimat pertama apa? Nah, kita mengasihi. Oke. Kalau ada perintah, ada kalimat kita mengasihi, kita suruh mengasihi siapa? Ayo, kita disuruh mengasihi siapa? Sesama kita. Karena mengapa kita harus mengasihi sesama kita? Karena Tuhan telah lebih dulu mengasihi kita. Jadi intinya bukan Bapa di surga yang mengasihi kita. Intinya supaya kita mengasihi. Inilah Natal. Saudara, kita tahu iblis itu paling benci dengan yang namanya kasih. Betul tidak? Ya, saya ngomong satu bagian kecil ini, nanti saudara teruskan sendiri. Kalau saudara menemukan orang kerasukan setan, jangan ditengking, dalam nama Yesus, setan kau pergi, enggak usah. Datanglah dengan kasih. Dengar ya, datanglah dengan kasih. Setan itu pasti lari. Setan itu sangat tidak tahan dengan hadirat kasih. Kenapa? Sebab di dalam kasih ada dua, mengampuni dan hidup dan kekudusan. Iblis itu penuh kebencian. Maka itu kalau ada kasih, mereka nggak tahan. Pasti mereka pergi. Rumah tangga yang berantakan, kalau saudara datang ke keluarga itu dengan kasih, suasananya pasti berubah. Masih ingat doanya Fransiskus dari Assisi? Lord, make me an instrument. Buat kami jadi alatmu. Ya, orang Katolik pasti tahu Fransiskus dari Assisi. Dia seorang padri, seorang romo yang luar biasa. Kalau ada kebencian, aku mau bawa kasih di situ. Kalau ada kemarahan dan peperangan, aku mau bawa damai di situ. Kalau ada sakit di situ, aku mau bawa kesembuhan. Dan itulah yang Yesus Tuhan ajarkan. Karena kita disuruh mengasihi. Ayat 20. Masih 1 Yohanes 4. Udah, ayat 20. Dengar baik-baik ya. Jikalau seorang berkata, bagaimana? Aku mengasihi Tuhan. Oke? Dalam lagu-lagu, dalam doa,
dalam khotbah, dalam ungkapan isi hati kita kepada Tuhan, sering tidak kita berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan, aku mengasihi. Sering tidak? Sering sekali. Tapi hari ini, Natal hari ini, ayo kita lihat apa yang terjadi kalau mulut kita berkata, aku mengasihi Tuhan, dan ia bagaimana? Ayo, dan ia bagaimana? Membenci saudaranya, maka ia adalah, maaf ya saudara, kita sering lupa ayat ini. Kalau kita berkata, aku mengasihi Tuhan, wah, dengan nyanyian, dengan gaya, dengan pujian, dengan doa, semuanya aku mengasihi Tuhan. Tapi di mulut orang yang mengatakan, aku mengasihi Tuhan, tapi masih benci saudaranya, maka dia adalah apa? Dia adalah pendusta. Saya tanya, pendusta masuk surga atau masuk neraka walaupun dia pendeta? Lihat itu, betul. Maka itu begini ya saudara, dengar baik-baik. Ya, yang belum kenal itu namanya Mister. Saya ganti Pak Yonatan. Oh Yonatan, oh, gak kondo-kondo, gue gak ngerti, aku belum ngerti hari ini. Oh Yonatan, itu namanya Yonatan. Tadi itu. Dengar. Siapa yang pernah dengar cerita ada orang Kristen ini, dia mati tapi mati suri istilahnya, sempat dibawa ke neraka. Lalu waktu dia hidup lagi, kenapa ada yang cerita? Ih, kaget saya waktu di neraka. Saya lihat ada pendeta yang saya kenal di situ. Saya lihat ada orang Kristen. Nah, saya nggak pernah tahu langsung orang itu. Cuma ada berapa orang yang tanya, Pak Daniel, apa betul pendeta bisa masuk neraka? Loh, apakah gelar pendeta itu jaminan? Tidak. Kenapa saya tanya? Ada orang yang pernah mati sebentar, dibawa ke neraka terus dia balik. Nah, saya bacakan ayat ini. Maaf ya, saya tidak menghakimi pendeta yang saudara maksud, tapi saya tahu hukumnya. Kalau ada pendeta masih punya musuh, walaupun dia pintar khotbah, matinya tetap ke neraka. Karena ayat ini, termasuk kita, suruh boleh nyanyi dengan hebat, suruh pelayanan hebat, pendoa hebat, tapi kalau masih punya musuh, pasti masuk neraka. Karena statusnya apa? Pendusta. Itu nggak perlu kuliah, semua bisa sendiri. Katakan amin. Pendusta nggak perlu kuliah. Oke, dengar baik-baik. Mungkin ada yang berkata, oh Pak Daniel, saya tidak pernah benci, saya juga nggak punya musuh, tapi saya malas ketemu. Oh, goblok. Maaf, sama saja. Saya tidak benci, saya tidak punya musuh, tapi malas ketemu. Awas. Kira-kira ada nggak orang Kristen seperti itu? Ya, banyak. Pendusta semua hari ini. Saudara, jangan anggap enteng. Ingat, siapa yang tidak hafal doa Bapa kami? Kalimatnya di tengah, dan ampunilah. Ayo, ampunilah apa? Kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dengarkan baik-baik. Ada orang pernah protes kepada Tuhan. Wih, berani dia protes pada Tuhan. Tuhan memang sering diprotes, tapi dia tenang saja. Dia protes gini, Tuhan, untuk mengampuni saya yang berdosa, mengapa Tuhan harus minta imbalan? Saya ngampuni orang lain dulu. Itu kan urusan saya dengan Tuhan. Kalau orang itu kan urusan saya dengan saya. Apa hubungannya? Pernah ketemu orang Kristen protes seperti itu? Dia banyak, dia marah-marah kepada Tuhan. Yang salah kan saya. Saya minta ampun. Kenapa Tuhan tidak mau mengampuni saya? Karena saya tidak mengampuni orang itu. Saudara, ini memang hukumnya. Ini undang-undang surga. Kita pasti diampuni waktu kita mengaku semua dosa kesalahan kita, asal kita
mengampuni orang lain. Maaf, ada cukup banyak agama di dunia yang tidak mengajarkan kasih. Sakiti, balas. Sakiti, balas. Betul? Maka itu yang namanya agama berdarah-darah. Ngeri. Lihat Myanmar Selatan, ribut terus. Lihat Filipina Selatan, ribut terus. Lihat Thailand Selatan, ribut terus. Agama. Lihat di Irak, di Iran, yang sama-sama Islam, Syiah dengan Sunni, perang gak pernah berhenti. Kasus Sampang yang belum lama terjadi antara Syiah dengan Sunni juga terjadi. Lihat Irlandia Utara, antara siapa itu? Katolik dan Protestan. Gila nggak agama itu? Maka itu jangan belajar agama jadi jahat. Belajarlah mengenal Tuhan, pasti benar. Amin. Ya, belajarlah mengenal Tuhan, pasti benar. Saya nggak tahu kenapa setiap kali ada nama yang berbau agama, rasanya ingin perang dan penuh kemarahan saja. Maka itu Tuhan Yesus mengajar, berkatilah orang yang membenci kamu dan racunlah musuhmu. Begitu. Loh, saya tanya, Yesus bilang apa? Bagaimana ngajar? Kasihilah musuh. Roma 12, Paulus menulis, kalau setermu lapar, kasih makan. beri makan, bukan racun. Kalau haus kasih air aki, tidak juga. Beri minum. Nah, itulah Tuhan, ini bukan agama. Lihat waktu Martin Luther tampil dan membuat pembaruan, maaf, yang bunuh pengikutnya siapa? Orang Katolik. Saya nggak tahu kenapa pokoknya yang berbau agama bisa begitu jahat, sudah. Maaf ya, jangan tersinggung ini. Ya, karena saya tinggal di Indonesia, kalau tanya agama Kristen harus, karena itu ada. Tapi Tuhan secara jujur, kalau saudara ketemu Tuhan tanya, ternyata Tuhan tuh nggak suka dengan agama, karena buat orang perang terpisah-pisah. Ayo kita belajar, oke lah. Tapi tetap ya, pada agama saudara masing-masing. Ya, itu hak saudara. Tapi yang penting, Tuhan kita kenal. Jadi, mau disebut pendusta atau orang benar? Tenani. Sungguh. Ya, jangan ada musuh. Saya lanjutkan ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Tuhan, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Tuhan yang tidak dilihatnya. Yang kelihatan aja nggak bisa mengasihi. Kalau disakiti, bagaimana kamu bisa mengasihi yang belum kamu lihat? Ayat 21. Dan perintah ini, perintah yang mana? Ayo, perintah yang mana? Cepat. Mengasihi siapa? Musuh, mengasihi sama. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Saya mau tanya begini kepada saudara. Kalau ada warga negara, satu negara, melawan perintah dari pemerintah atau undang-undang, apa sanksinya? Hukuman. Sekarang perintah ini, yaitu perintah untuk saling mengasihi, itu kita terima dari Dia. Maka itu kalau kita melawan, ada sanksi tidak? Ada. Awas ya, jangan keluar dari Hotel Ibis Busan sebelum semua kita mengampuni musuh. Amin. Ayo jujur, jangan cuma kedip-kedip aja gitu. Maaf, ayo jujur. Siapa yang punya koleksi musuh? Koleksi musuh. Serius. Ayo jujur, ada nggak orang punya koleksi musuh? Ada tidak? Banyak. Nah itu dia. Awas, bongkar hati masing-masing. Siapa yang masih punya koleksi musuh? Oke, gini. Paling gampang untuk mendeteksi, untuk melihat kita ini punya musuh atau tidak.
itu menghafalkan kata-katanya. Firman Tuhan itu kan kata-kata Tuhan. Oke. Dengarkan pertanyaan saya. Firman Tuhan atau firman musuh yang lebih gampang dihafal? Firman musuh. Nah itu dia. Firman mama mertua atau firman Tuhan yang lebih gampang dihafal? Wah ini kok jadi salah semua, jadi bagaimana ini? Kenapa firman tetangga nyantol betul di sini? Ayo jujur, apa khotbah Muksanim 2 minggu yang lalu? Garuk-garuk apa ya? Baru 2 minggu yang lalu sudah lupa. Tapi kenapa firman tetangga 16 tahun lalu masih ingat? Dan tetangga itu sudah mati 10 tahun yang lalu. Ngerti ilustrasi ini saudara? Ternyata firman musuh lebih gampang dihafal daripada firman Tuhan. Ayo jujur, siapa yang masih nyimpen kata-kata mantan pacar yang menyakiti? Ayo, siapa yang masih simpen yang